Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita sudah kembali berjumpa dengan bulan Ramadan 1427 Hijriah. Pemirsa Metro TV, bahagia sekali saya Lula Kamal bertemu dengan Anda dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Dan insya Allah selama 30 hari ke depan kita akan mengkaji kandungan-kandungan dalam surat ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas ayat pertama sampai ayat ke-7 mengenai tanda-tanda orang beriman dan orang kafir. Yang kita saji dan sangat menarik adalah pada awal dari surat ini dikatakan bahwa Al-Quran adalah suatu petunjuk yang tidak diragukan lagi. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit manusia yang kemudian mengingkari Al-Quran ini. Telah hadir bersama kita Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita mulai pembahasan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 7. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas suratul Baqarah yang mengandung banyak sekali uraian. Tidak heran karena surah ini turun di Madinah selama sekitar 10 tahun. Di Madinah ketika itu masyarakatnya sangat heterogen. Ada orang Yahudi, ada kaum muslimin, ada orang yang belum memeluk agama Islam. Yang memeluk agama Islam ada yang sudah sangat mantap imannya, ada yang belum mantap imannya, ada munafik, bermacam-macam. Sehingga uraian suratul Baqarah juga bermacam-macam. Intinya ada 4. Yang pertama, bahwa ayat-ayatnya berbicara tentang akidah. Dia berbicara tentang malaikat, tentang keesaan Allah, tentang hari kemudian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menguraikan pandangan-pandangan orang Yahudi dan kekeliruan-kekeliruan mereka, serta nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan pada mereka. Karena di dalam masyarakat Madinah ada orang-orang Yahudi. Yang ketiga, dia berbicara tentang hukum-hukum. Di sana ada uraian tentang salat, ada uraian tentang zakat, ada uraian tentang puasa, ada uraian tentang haji, ada uraian tentang peperangan, ada uraian tentang perkawinan, perceraian, iddah, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dikemukakan oleh suratul Baqarah, oleh Al-Quran ini silih berganti, yang oleh sementara orang yang tidak memahami kitab suci Al-Quran dianggapnya itu sistematikanya rancu. Karena belum selesai bicara soal puasa, tiba-tiba ada bicara soal doa. Ini ke mana? Padahal sebenarnya itu sangat serasi kaitannya. Dan di sisi lain, Al-Quran seakan-akan ingin menyatakan begini: jangan bedakan antara keyakinanmu tentang haramnya
Karena ada uraian, haram makan babi, tentang haramnya babi, tentang haramnya minuman keras dan lain-lain. Jangan bedakan itu, jangan hanya anggap itu yang haram, padahal yang lain seperti durhaka pada orang tua, seperti tidak melaksanakan iddah bagi perempuan. Dan jangan beda-bedakan itu. Peluklah ajaran Islam ini secara utuh. Jangan hanya sholat, jangan hanya puasa. Nah, karena itu di dalam surah ini juga ada perintah yang menyatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu semua di dalam ajaran agama ini, di dalam ajaran Islam ini secara menyeluruh. Jangan bedakan satu dengan yang lain. Nah, jadi dalam uraian-uraian kita yang akan datang ini, insya Allah kita akan memilih beberapa topik untuk kita bahas, yang tentunya tidak mungkin akan selesai kalau akan kita bahas seluruhnya, walaupun dalam waktu setahun. Kita akan pilih beberapa judul, beberapa topik. Surah ini mengandung 286 ayat. Inilah surah yang terpanjang dalam Al-Quran, dan di dalam surah ini juga terdapat ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Nah, insya Allah dalam episode-episode kita ini kita akan membahas suratul Baqarah ini secara umum. Baik, suratul Baqarah namanya Al-Baqarah karena di sini ada kisah sapi yang diperintahkan kepada Bani Israel untuk disembelih. Dia punya nama lain